Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Jadi pencobaan berikutnya, iblis nggak mau kalah. Iblis juga mengutip firman Tuhan untuk mencobai Yesus, untuk berusaha membuat Yesus terjatuh ke dalam dosa yang disebut dengan uniknya mencobai Tuhan. Ya, iblis mengutip bagian terkenal dari Mazmur mengenai penyertaan Tuhan, mengenai perlindungan Tuhan atas umatnya, yaitu Mazmur 91. Dan catatan kaki di Alkitab Terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia mengarah ke Ulangan 6 ayat 16. Dikatakan seperti ini, "Janganlah kamu mencobai Tuhan Allahmu seperti kamu mencobai Dia di masa." Ini apa yang terjadi di masa? Keluaran 17 ayat 7 bahasa Indonesia masa kini mencatat seperti ini, "Tempat itu dinamakan masa, karena di tempat itu orang Israel mencobai Tuhan waktu mereka bertanya, apakah Tuhan menyertai kita atau tidak?" Itu ada momen di mana bangsa Israel di dalam perjalanan tentunya keluar dari Mesir. Ya, di tengah padang gurun dalam perjalanan itu mereka udah mulai kehausan, merasakan kekeringan, dan mereka seperti terus bersungut-sungut dan mempertanyakan penyertaan Tuhan. Kalau memang Tuhan menyertai kita, apa kita dibawa keluar dari Mesir untuk mati kekeringan, ya, kekurangan air di tengah padang gurun ini? Dan mereka terus sampai bertengkar sama Musa, dan akhirnya Tuhan memerintahkan Musa untuk memukul gunung batu dan keluarlah air di situ. Dan mereka di situ mempertanyakan, hampir mengolok-olok penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan. Tapi mengenai pencobaan, ya, yang dialami oleh Tuhan Yesus ketika iblis memancing Yesus untuk menyalahgunakan perlindungan Tuhan. Ya, coba loncat ke bawah. Pasti Bapa nggak akan biarkan kau kenapa-napa. Dia akan tetap kirimkan malaikatnya untuk menatang kau, ya, supaya kakimu tidak terantuk kepada batu. Seringkali dalam hidup, kata mencobai Tuhan seringkali kita ungkapkan dalam tadi. Ya, kita meragukan perlindungan Tuhan, meragukan penyertaan Tuhan. Ya, mana Tuhan kalau emang ini kenapa begini? Ya, dan itu seringkali terjadi. Tapi di dalam konteks ini adalah lebih tepatnya untuk menyalahgunakan penyertaan Tuhan, menyalahgunakan perlindungan Tuhan. Seperti yang terjadi dengan satu tokoh yang bernama Simson di Hakim-Hakim 16. Ya, Simson berada dalam hubungan yang sekali lagi hubungan yang salah, hubungan yang di luar restu orang tuanya, ya, hubungan dengan seorang wanita yang tentu juga di luar dari kehendak Tuhan pastinya. Ya, tapi karena dia nggak mau hidup di bawah kehendak Tuhan, dia hidupnya suka-sukanya sendiri. Ya, hakim Israel yang memerintah 20 tahun ini dicatat tidak pernah berdoa, tercatat tidak pernah berdoa. Cuman sekali dia berdoa ketika dia udah terikat di kedua tiang, ya, tangannya dirantai, matanya udah dicongkel, kekuatannya sudah hilang. Dan ini terjadi kenapa? Karena dia berhubungan dengan satu perempuan yang bernama Delilah, dan Delilah setiap kali mereka lagi istilahnya memadu kasih atau lagi pacaran gitu ya istilahnya. Dan Delilah selalu berusaha untuk mencari kelemahan Simson, dan Simson sejauh ini selalu berusaha berbohong. Jadi bilang, ikat saya dengan tali dan kayak gini saya akan lemah dan apa. Akhirnya selalu dipanggil orang Filistin untuk menangkap Simson. Karena itu yang emang perempuan ini coba lakukan, membunuh Simson. Si perempuan ini terus membujuk Simson. Ya, akhirnya Simson mengakui, menceritakan kelemahan dia. Sumber kekuatan dia terletak di mana, yaitu ketika di rambutnya terletak. Nah, akhirnya rambutnya dipotong. Nah, dia diikat dan kembali Delilah bilang kayak, Simson, orang Filistin datang untuk menangkap kamu. Dan Simson sempat berpikir seperti ini. Ya, dan berkata, keluar dari mulutnya dia berpikir seperti ini, seperti yang sudah-sudah, aku akan bebas dan akan meronta lepas. Ya, ini yang dimaksud dengan mencobai Tuhan. Ya, ketika seorang melakukan yang bukan kehendak Tuhan, berada dalam dosa, dalam kehidupan yang tidak sesuai dengan maunya Tuhan, tapi mereka sepertinya ya menyalahgunakan perlindungan Tuhan. Tuhan pasti melindungi saya kok, saya nggak bakal kenapa-napa kok. Dan dalam hidup ini dia pencobaan yang seringkali ya kita terjatuh di dalamnya, kita menyalahgunakan, kita menyia-nyiakan perlindungan, penyertaan, berkat, kesabaran, dan bahkan kasih karunia Tuhan, grace. Ya, ada satu paham yang disebut dengan hyper grace, menyalahgunakan kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan, untuk terus hidup dalam dosa. Jadi jangan sampai Anda dan saya
kita jatuh ke dalam dosa mencobai Tuhan. Jangan cobai Tuhan.